Terima kasih Tuhan. Buat hari yang baru, berkat yang baru. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tahun 2025 ini. Tuhan, kami mau Kau berfirman bagi kami pagi ini Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi kami, anak-anak-Mu Tuhan. Seberapapun kami yang hadir, kami adalah orang-orang yang diberkati. Karena Engkau punya rencana yang indah dalam hidup kami. Roh, jiwa kami, pikiran kami, hati kami hanya fokus untuk menerima firman Kristus pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, silakan duduk. Ya, haleluya. Nah, pagi hari ini sebagai minggu terakhir di tahun 2025, nanti anak-anak saya doakan selesai firman ya. Jadi kita akan berdoa, setiap keluarga kita doakan yang hadir pada pagi hari ini. Kita membuka bersama-sama dalam Lukas pasal 17, ayat 11 sampai ayat 19. Kisah ini sangat memberkati saya dan memberikan refleksi untuk kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Lukas pasal 17, ayat 11 sampai ayat 19. Tolong ditayangkan. Bapak Ibu boleh membacanya bersama-sama. Perikopnya ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah, katakan bersama-sama, datanglah. Berapa orang? 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir atau sembuh. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Ayat 17, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ayat 19, lalu berkatalah ia kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Sebelum saya lanjutkan ada suara echo yang warna kuning dan orange itu dimatiin. Cek. Nomor di nomor 1. Gak enak saudara, lama-lama saudara ngantuk dengernya. Gitu ya. Suara yang tidak enak didengar. Saudara, cerita ini sungguh luar biasa. Dikatakan Yesus perjalanannya ke Yerusalem. Yesus gak pernah berhenti. Katakan Yesus gak pernah berhenti. Yesus selalu berjalan, bergerak. Sejak dia dibaptis, dia tidak pernah berhenti lagi. Karena dia tahu bahwa waktunya gak panjang. Tetapi dia manfaatkan waktu yang luar biasa itu, dan kalau kita melihat dalam kronologi waktu, dia setidaknya hanya punya 3,5 tahun untuk menuntaskan misi kerajaan Allah supaya kita diselamatkan. Dan Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ini berbicara tentang di mana Yesus itu selalu berada di tempat yang di mana orang-orang lain gak mau lakukan. Samaria dan Galilea itu adalah 2 tempat yang sangat kontradiksi. Samaria adalah orang-orang yang tidak diterima oleh orang Yahudi. Galilea adalah sebagian besar adalah orang Yahudi. Kita ingat cerita di Yohanes pasal 4. Ketika Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Perempuan ini berkata, bukankah engkau orang Yahudi? Kenapa engkau datang ke sumur ini? Ya, jadi orang Samaria merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang dipinggirkan. Adalah orang yang tidak dilihat, yang tidak diperhitungkan oleh orang Yahudi pada zaman itu. Tetapi Yesus selalu ada
dimanapun, dan termasuk dia ada di Samaria. Samaria berbicara tentang kehidupan yang tidak ada kepastian. Tapi Yesus mau masuk ke sana. Amin saudara. Ketika ia masuki desa di Samaria ini, datanglah 10 orang kusta menemui dia. 10 orang ini gambaran dari kehidupan orang-orang yang butuh jamahan Tuhan. Orang-orang yang memerlukan Tuhan. Kusta di dalam Alkitab selalu menggambarkan tentang dosa, tentang beban, tentang tekanan, tentang pressure yang luar biasa. Karena pada zaman itu akan terjadi 2 hal. Ada double minor ya, ada double tekanan bagi orang kusta. Pertama, bahwa orang kusta itu dia kalau kena kusta itu dianggap dia itu dikutuk. Terkutuk. Dan yang kedua, dia nggak boleh menjamah siapa-siapa karena dia akan mencemari orang lain. Jadi juga dianggap berdosa pada dalam aturan hukum Taurat. Tetapi ketika mereka melihat Yesus, mereka berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Saudara, ayat ini luar biasa. Yesus tidak berkata, "Kesini dan aku akan sembuhkan." Tapi Yesus berkata, "Pergilah." Yesus nggak suruh mereka dekat-dekat ke sini, Tuhan jamah, tidak. Dia jamah tidak, tapi dia cuma bilang, "Pergi dan perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Karena tanpa ada konfirmasi, tanpa ada semacam satu pengakuan dari imam-imam, mereka itu tetap dinyatakan najis. Jadi sesungguhnya Yesus sedang berkata kepada mereka, pergi dengan iman, maka sesungguhnya sesuatu sedang terjadi dalam kehidupanmu. Amin. Pagi hari ini Tuhan juga berfirman kepada kita mungkin takut untuk menapaki hari esok 2026. Banyak hal yang kita tidak tahu apa yang dapat terjadi. Tetapi seperti tadi kata Bro Sandi bahwa sampai hari ini kalau kita masih ada, kita harus bersyukur. Amin. Semua karena anugerah Tuhan. Dan betul ketika mereka sedang pergi, tiba-tiba mereka melihat mereka sudah sembuh, mereka sudah tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Luar biasa saudara, dari 10 hanya 1 yang kembali. Dari 10 hanya 1 yang melihat bahwa tangan Tuhan sudah berkarya dalam hidupnya. Apakah Tuhan mengutuk orang-orang lain yang 9 ini? Enggak juga, enggak dihakimi sama Tuhan. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar sikap seperti apa sih yang kita mau alami atau kita mau lakukan. Di mana kita sudah mengalami kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2025. Barangkali ada di antara kita yang lupa, akhirnya tidak pernah lagi mengingat akan Tuhan. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu yang hadir, maupun yang tidak sempat hadir, yang mungkin menyaksikan melalui YouTube channel, dan saat saudara mendengar firman Tuhan ini, kita semua adalah orang-orang yang sudah dikaruniai hidup oleh Tuhan. Amin. Kita semua sudah melewati 2025 1 Januari sampai hari ini. Walaupun masih ada 3 hari ke depan saudara ya di tahun ini. Tapi setidaknya kita ingat bahwa kalau hari ini kita masih bisa berjalan. Amin. Hari ini kita diberkati. Hari ini kita diberi kekuatan kesehatan. Kita jangan lupa kita harus kembali mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik. Amin. Dia tersungkur di depan kaki Yesus. Dan Yesus berkata demikian, bukankah 10 orang tadinya semua telah menjadi tahir, di manakah yang ke-9 itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, ini blessing dari Tuhan, berdirilah dan pergilah. Katakan bersama-sama, berdirilah, artinya bangkit. Kita bangkit dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin saudara, keselamatan dari Tuhan seperti yang pernah saya sampaikan tidak sekedar kita masuk sorga, tidak. Tapi keselamatan itu dalam segala sesuatu. Dia adalah juru selamat. Nah, apa yang dapat kita pelajari? Saya coba membagikan dalam PowerPoint saya sudah berikan judul. Bisa ke PowerPoint. Saya usahakan
Efisien mungkin waktu yang Tuhan berikan. Saya berikan judul khotbah saya pagi hari ini yaitu Goodbye 2025, Welcome to New Hope in Christ. Atau selamat datang atau selamat menyambut harapan baru di dalam Kristus. Amin. Kita menyambut, kita percaya bahwa ada yang terbaik yang selalu Tuhan sediakan bagi anak-anaknya. Amin saudara. Yesus cuma berkata kepada 10 orang itu, pergilah. Tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Itu sebenarnya sudah satu blessing dari Tuhan bahwa kalau kita percaya, misalnya kalau mereka kok kita nggak ditumpangi tangan sama Tuhan Yesus sama guru, ya biasanya dia menumpangkan tangan baru orang sembuh. Ini cuma disuruh pergi. Jadi sungguh mereka memiliki iman yang luar biasa. Sayangnya hanya satu yang kembali. Kenapa? Karena dia menyadari sepanjang perjalanannya dan ketika dia lihat dia sudah sembuh, dia tidak lupa bahwa dia perlu mengucap syukur. Amin. Bagaimana kita bisa menyambut dan melihat harapan baru di dalam Kristus? Tadi kita sudah baca saudara di dalam Lukas 11 ayat 17 tadi. Ya, dikatakan lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir, di manakah yang 9 orang itu? Ya, boleh ke slide saja. Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Yesus berkata demikian saudara dalam ayat 11 dan ayat 19. Dan kita boleh mengambil satu pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Yesus dan sikap dari orang ini. Inilah yang disebut dengan bersyukur. Katakan bersyukur. Bersyukur sama dengan kembali kepada Tuhan. Apapun yang kita sudah capai, apapun yang kita sudah miliki, apapun yang kita sudah peroleh, kita bersyukur. Katakan bersyukur. Karena Tuhan baik. Dan pria ini yang mengalami kusta dan sudah sembuh, dia kembali. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Ya, dia tersungkur mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Nah, makna bersyukur. Saya langsung ke makna bersyukur saudara. Apa makna bersyukur baik bagi kita hari ini? Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Apapun yang saudara harapkan, imani, doakan, Tuhan mau ada sebuah langkah iman untuk datang. Katakan datang. Datanglah 10 orang kusta itu. Orang kusta itu mewakili saya yang tidak sempurna. Orang kusta itu mewakili saudara yang banyak kelemahan. Sama seperti saya. Tetapi Yesus, sekali lagi Yesus memang sengaja lewat di tempat itu. Karena dia ingin menyatakan, dia ingin memperlihatkan bahwa dia sanggup untuk mengatasi persoalan mereka. Amin. Dan apa yang mereka alami saudara, tiba-tiba kusta itu hilang. Dengan kata lain tidak ada lagi. Nah, kita hari ini mungkin tidak memiliki sakit kusta secara fisik. Tapi kita sadar bahwa hidup kita ini tidak luput dari kelemahan. Ada kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, ada kebiasaan-kebiasaan kita yang kita tahu tidak berguna dalam hidup kita, tidak berguna bagi orang lain. Cuma kadang-kadang kita berat atau nggak tahu caranya gimana supaya ini bisa hilang dalam hidup kita. Di dalam cerita ini kita bisa belajar ketika mereka berkata, Yesus Guru, kasihanilah kami. Itu sama dengan kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan aku nggak mampu untuk menjadi lebih baik dengan kekuatanku. Tuhan aku nggak mampu bagaimana caranya supaya kelemahan-kelemahan ini keluar atau pergi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita berseru, Yesus Guru. Yesus adalah Guru. Amin. Yesus adalah Juru Selamat. Kasihanilah kami. Di saat itulah kita datang merendahkan diri. Di akhir tahun ini kita datang merendahkan diri dan berkata, Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menolong kehidupanku. Amin. Kita melihat sepanjang tahun 2025 banyak hal sudah terjadi.
Bisa saja ada kegagalan-kegagalan yang kita alami. Tetapi pagi hari ini kita mau datang dan berkata, Guru. Guru berarti kita mau belajar dari dia, kita adalah murid. Yesus berkata, belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan kita meminta belas kasihan, kasih karunia-Nya. Dan Tuhan memberikannya, tidak memberikan setengah-setengah. Bahkan dia tidak bilang, kamu sembuh. Dia cuma berkata, pergilah. Kata pergi ini sebuah kata perintah untuk mereka tetap maju. Untuk mereka tetap berjalan. Dan pada saat mereka sudah melangkah dengan iman, mereka berjalan. Mujizat terjadi. Amin. Jangan berhenti hanya mendengar, pergi, tetapi kita ragu-ragu. Tuhan bisa tolong gak ya suami saya? Suami saya kan punya kekurangan seperti ini. Atau istri saya, atau usaha saya seperti ini. Tuhan bisa tolong gak? Saudara harus pergi dengan iman. Katakan pergi dengan iman. Tapi ada sebuah cara, respon yang benar yang diajarkan oleh firman Tuhan. Yaitu mari kita lihat dalam Yakobus 1 ayat 21. Ini juga bagian daripada makna kita bersyukur menjelang tahun baru 2026. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Apa yang bisa membuat orang tidak dapat ditolong? Kesombongan. Apa? Kesombongan. Merasa, saya gak perlulah. Padahal dia butuh pertolongan. Gengsi, malu. Malu yang tidak memiliki faedah apa-apa. Itu namanya gengsi, saudara. Amin? Ya, ada orang yang gengsinya tuh nggak tepat gitu, saudara. Gengsinya itu membuat dia akhirnya dia menderita, tertawan dengan keadaan yang ada. Ketika 10 orang kusta berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ini sebuah pernyataan pengakuan mereka. Mereka sudah nggak kuat lagi menghadapi hidup ini. Mereka butuh juru selamat. Yesus, Yesua artinya juru selamat. Guru artinya ajari kami. Dan mereka berkata, kasihanilah kami. Artinya dia merasa bahwa dia nggak mampu dengan kekuatannya. Amin. Nah, respon mereka ketika mereka berkata seperti itu, sebenarnya mereka sudah membuka jiwa mereka sudah siap mau melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan. Dan betul mereka ikuti. Tuhan katakan pergilah, mungkin bagi mereka mau pergi bertemu imam-imam itu satu resiko dalam hidup mereka. Bisa saja mereka diusir. Bisa saja mereka nggak dianggap karena orang kusta dianggap orang berdosa. Jangankan bertemu dengan imam-imam, masuk di rumah Tuhan di bait Allah pun nggak boleh. Bersentuhan dengan orang nggak boleh. Jadi mereka begitu sangat takut. Mungkin bisa saja ragu, benar nggak disuruh pergi. Tapi kembali lagi, langkah iman. Katakan langkah iman. Bagian dari langkah iman akan berkata seperti ini. Tuhan, apa yang kau mau lakukan dalam hidup saya. Amin saudara. Dan apa yang Tuhan mau? Mereka harus mengandalkan Tuhan. Dan saya terjemahkan di dalam Yakobus 1:21. Kita yang membuang segala sesuatu. Kita tahu kan mana yang gak benar dalam hidup kita. Amin. Kita gak perlu orang tunjuk kita. Gak perlu orang kasih tahu apa salah kita. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam kita akan menuntun, bukan menghakimi kita. Tetapi memperlihatkan bahwa identitas kita, status kita, bahwa kita adalah anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Dan dia mau kita keluar dari keadaan itu. Ada seorang suami bergumul, gimana caranya supaya saya menjadi suami yang baik, istri yang baik, atau apapun dalam kehidupan kita. Mari saudara, cukup di sini dikatakan buanglah. Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu. Jadi firman itu sudah ada di dalam hidup kita. Firman itu bukan kata-kata saya. Firman itu Yohanes berkata, firman itu telah menjadi manusia, yaitu Kristus, amin. Dan dia tinggal di dalam kita. Yaitu Yesus. Yesus adalah firman. Dan untuk kita mengerti dia, kita perlu mendengar firman-Nya. Sudah ada, cuma kita nggak hiraukan. Kita datang beribadah, kadang-kadang pikiran kita kemana-mana. Pulang gereja, hari Senin ditanya khotbahnya apa? Kelalen semuanya saudara, lupa.
Ya, lali kata orang Jawa, lupa. Kenapa? Karena kita seringkali mendiamkan si firman itu dalam hidup kita. Padahal kalau firman itu kita tanggapi, Yesus berkata, pergi dan perlihatkan dirimu. Kita lakukan dengan iman, Tuhan yang memberi kemampuan. Amin. Dikatakan yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa, katakan berkuasa, menyelamatkan jiwamu. Apa masalah sakit penyakit dunia saat ini? Yang paling besar adalah masalah jiwa, masalah mental. Ya, makanya ada istilah sekarang, wah orang itu udah kena mental. Masih sehat tapi udah kena mental. Sehingga takut, ragu, bimbang, baperan. Pokoknya semua hal-hal negatif itu begitu mudah keluar dalam kehidupannya. Kenapa? Karena jiwanya ini goncang. Dan Alkitab berkata ketika kita seperti orang kusta itu tadi tidak mau untuk menerima Tuhan. Dengan kata lain, kusta yang selama ini menempel, dia nggak mau itu ada lagi. Dia mau itu semuanya pergi dalam hidupnya. Dan dia meresponi firman Tuhan. Dia berkata, ya Yesus Guru kasihanilah kami. Dan saat itu terjadi suatu berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin saudara, menikmati hidup ini, saya dan saudara belum tinggal di sorga. Belum ada yang tinggal di sorga. Tapi untuk bisa menikmati hidup ini, saya percaya hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Karena Yesus berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya sekalipun di sekitar kita banyak masalah, banyak tantangan. Mungkin saudara kadang mungkin dalam pelayanan, wah itu mah gereja kecil, jemaatnya sedikit. Kalau gereja sana besar. Kemarin saya saudara datang di salah satu sinode gereja kami, kebetulan ketua sinode, ya saya diundang hadir, tidak melayani tapi datang aja. Itu saya kaget, jemaatnya 1.200 gitu saudara. Penuh banget, padahal gerejanya sederhana. Setahu saya sudah pernah melayani sekali di sana, tapi jemaatnya diklaim itu adalah jemaatnya luar biasa. Ya saya ikut bersuka cita juga dengan gereja yang besar seperti itu. Tapi bukan berarti kalau gereja yang besar seperti itu terus gereja yang kecil kita tidak bisa mengalami sukacita dari Tuhan. Amin. Dan satu hal saudara, berapa waktu lalu ini sedikit keluar dari apa yang saya sampaikan. Ada seorang profetik ya, seorang nabi yang pernah menyampaikan tentang hal ini. Di akhir zaman nih menjelang kedatangan Yesus. Menurut beliau, dia katakan bahwa nanti kita lihat gereja-gereja yang berbasis komunitas, keluarga, atau maksud dia adalah gereja-gereja yang tidak besar saudara, tapi gereja-gereja yang relatif kecil, itu akan jauh lebih kuat menghadapi tantangan dibanding dengan gereja-gereja yang sangat besar. Dan dia kasih alasannya cukup rasional menurut saya, yaitu karena kalau gereja-gereja yang menurut beliau gereja yang besar sekali, seringkali ya sudah tidak saling kenal satu dengan yang lain gitu ya. Sudah pokoknya kita datang ibadah, kita pergi ya kita nggak saling kenal, kita nggak saling tahu dan sebagainya. Nah, lain hal dengan gereja teman kami yang di Subang itu, saya sampai nggak sempat foto sama pendetanya. Karena pendetanya berdiri di depan pintu nyalamin 1.200 orang keluar. 1 jam kita mungkin 40 menit itu belum bisa keluar karena orang mesti ngantri. Saya salut lah sama rekan saya Pastor Agus. Jadi sekalipun jemaatnya udah ribuan, enggak, biasanya kalau udah jemaat ribuan dia udah enggak peduli lagi gitu ya, biarin aja pulang-pulang. Tapi itu pendetanya mau nyalamin semua. Dan saya tanya, ini kalau di gereja mereka 3 kali ibadah dilakukan setiap minggu. Wah, luar biasa. Artinya kita tidak mengeneralisir bahwa gereja yang besar itu selalu bagaimana. Tetapi intinya adalah kita bisa mengalami sukacita kerajaan Allah dimanapun kita berada. Amin. Dan kalau saya adjust atau di pelayanan kita yang sederhana ini, yang paling penting adalah kita mengalami senantiasa damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Untuk mengalami itu jiwa kita harus sehat. Bagaimana jiwa kita sehat? Buang segala sesuatu yang kotor. Ini bukan penghakiman. Saudara harus bisa membedakan khotbah yang menghakimi dan khotbah yang tidak menghakimi.
khotbah atau sesuatu yang menghakimi, judging, saudara, adalah selalu menunjuk kamu ini memang seperti ini dasar, atau memang orang itu gak bisa berubah. Itu judging, itu penghakiman. Dulu memang dia seperti itu, orang tuanya seperti itu, gak heran anaknya seperti ini. Nah itu penghakiman. Tetapi ketika firman Tuhan disampaikan bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa apapun keadaan kita, ada kasih Tuhan yang sanggup memulihkan. Tetapi terang Tuhan harus dinyatakan. Firman kebenaran harus dinyatakan. Kalau kita sadar ada kejahatan, ada yang gak benar dalam hidup kita, tanggalkan. Buang. Dan Anda akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan itu. Amin. Amin. Haleluya. Sehingga kita bisa belajar dari firman Tuhan ini, saudara. Ada 3 hal saja secara cepat. Yang pertama, makna bersyukur menjelang tahun baru 2026 ini. Karena ini the last Sunday di 2025. Yang pertama, datanglah dengan tulus ikhlas. Karena Dia mengasihi kita. Iblis itu penuh tipu daya. Waktu kita salah, kita berdosa, dia langsung bilang, itu kamu memang dasar. Itu penghakiman. Kamu memang gak layak. Kamu gak akan diterima. Kamu gak akan, Tuhan sudah gak sayang sama kamu. Tuhan sudah tinggalkan kamu. Dan orang itu pasti gak mau datang ibadah. Merasa gak layak. Padahal sesungguhnya dalam keadaan apapun, 10 orang kusta menggambarkan kita yang tidak layak. Amin. Tetapi ketika mereka berseru, Guru Yesus kasihanilah kami. Dan Tuhan berkata, pergilah. Kata pergi di situ mengandung satu kata-kata berkat. Tunjukkanlah. Walaupun mereka saat itu belum melihat apa-apa, tapi mereka berjalan, mereka sudah pulih. Dan mereka, mungkin yang 9 cepat-cepat ke imam besar, tetapi yang 1, yang paling penting, dia datang kepada Yesus dan bersyukur dulu. Amin saudara. Datanglah dengan tulus ikhlas karena apa? Dia mengasihi kita. Katakan, Yesus mengasihi saya. Ibrani 10 ayat 22 berkata, mari baca bersama-sama. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Apa itu tubuh itu? Apa tubuh kita ini adalah tubuh yang fana. Tetapi ada air, yaitu firman yang bisa membasuh kita kapanpun, dimanapun. Saya mau sampaikan seperti ini. Darah Yesus, sebentar kita akan menerima perjamuan di akhir tahun ini. Darah Yesus menyucikan dosa Anda. Amin. Dosa yang mendatangkan hukuman. Dosa yang mendatangkan kebinasaan. Tetapi yang namanya hidup ini bisa tercemar oleh pikiran, oleh apa kata orang, oleh apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan. Itu semua bisa mencemari kita. Darah Yesus tidak membersihkan itu. Tetapi firman-Nya yang membersihkan semua kecemaran itu dari dalam hidup kita. Jadi kecemaran ini berbicara tentang hal-hal yang kita sudah percaya Tuhan. Iya, sudah diselamatkan, iya. Tapi kan masih bisa melakukan hal yang tidak benar. Ya kan? Masih bisa berpikir yang buruk, yang jahat, yang negatif. Apakah kita suruh Yesus turun lagi untuk disalibkan? Menanggung dosa kita? Enggak bisa. Dosa kita sudah dihapuskan. Tetapi perilaku atau hal-hal yang buruk yang menempel dalam hidup kita perlu dibersihkan senantiasa. Melalui apa? Firman. Katakan firman. Makanya firman itu penting. Sudah bisa bedakan? Darah Yesus menyucikan dosa Anda. Dosa apa? Dosa yang mendatangkan maut. Tapi firman-Nya membersihkan, membasuh kita dari segala kelemahan-kelemahan kekurangan kita. Karena kita masih bisa berbuat salah, bukan? Mungkin orang melihat dosa, tetapi di mata Tuhan Anda tidak bisa melakukan dosa lagi. Roh Anda sudah dibersihkan. Yang dibersihkan sekarang adalah pikiran-pikiran kita, jiwa kita, perilaku kita, perbuatan kita. Itu hanya firman Kristus yang bisa membasuhnya. Makanya kenapa kita butuh tiap minggu datang beribadah. Supaya kita menerima firman yang membasuh hidup kita. Amin. Darah Yesus
menyucikan, dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 10, oleh pengorbanan darah Yesus Kristus kita sudah dikuduskan berapa kali? 1 kali untuk selama-lamanya. Tapi firman-Nya setiap saat ngebersihin kita. Kita masih di dunia ini Bapak Ibu, kita masih salah, masih bisa ngomong kotor, masih bisa. Tetapi Roh Kudus menolong kita, firman-Nya datang dalam hidup kita sehingga kita dibasuh dengan air yang murni. Air itu adalah firman Tuhan. Amin. Kenapa kadang kita nggak suka dengar firman Tuhan panjang? Karena seringkali karena iblis berusaha untuk mempengaruhi kita, iblis berusaha membuat kita jangan dengar firman, membosankan. Karena bagi iblis kalau sering kita mendengar firman, maka dia nggak bisa berkuasa lagi dalam hidup kita. Dia akan terbatas menjangkau kita. Tetapi kalau kita selalu mendengar firman Tuhan, saya percaya kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Dia tidak bisa melakukan sesuatu lagi dalam hidup kita. Yang kedua, tadi kita datang dengan hati tulus ikhlas. Yang kedua apa? Buanglah pakaian lama yang menghambat pertumbuhan iman dan rohani kita. Nah ini saudara, hari sudah jauh malam, Ibrani 13 ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata perang. Amin. Kalau tadi kita datang dengan tulus ikhlas, yang kedua setelah kita datang kita memiliki sikap, Tuhan aku mau tinggalkan semuanya. Pakaian lama, seringkali kita masih ingin memakai pakaian lama, pakaian kotor. Tapi sesungguhnya Tuhan menyediakan jubah yang baru setiap saat. Saat Anda menerima firman, dia memberikan jubah yang baru. Secara rohani tentunya ya, diberikan jubah yang baru. Ingat anak bungsu yang berdosa, yang berfoya-foya ketika datang, diberikan jubah yang baru. Jubah ini berbicara tentang di mana kita diberikan identitas, kita dibaharui oleh Tuhan. Dan oleh karena itu buanglah pakaian lama yang menghambat. Seperti keran saudara, pipa air. Semua kita punya pipa. 2-3 hari pas saya pulang dari Jakarta kemarin, saya datang di rumah saya, airnya tuh bocor. Ini masalah bocor air. Wah, jadi nggak sejahtera karena airnya pasti banyak yang keluar sia-sia kan. Tapi ada kasus lagi tertentu di mana kita temukan pipa kok air nggak jalan dengan ini. Ternyata ada sumbatan-sumbatan. Tentu sumbatan itu kalau kita nggak atasi, maka kita nggak mendapat air yang cukup. Saya percaya Roh Kudus mengingatkan kita, apa sih sumbatan yang sering mengganggu kita? Ayo buang semuanya itu. Amin. Amin saudara. Izinkan firman-Nya masuk, firman-Nya menerobos, firman-Nya membersihkan, firman-Nya membuat air yang dari Tuhan itu mengalir dengan lancar. Haleluya. Pasti diikuti juga dengan berkat-berkat-Nya. Saya percaya firman Tuhan datang tidak hanya sekedar bicara kata-kata yang menguatkan iman kita, tetapi firman Tuhan juga membawa berkat di dalam hidup kita secara jasmani. Amin. Yang ketiga, makna bersyukur seperti seorang pria yang kusta dan sudah disembuhkan oleh Tuhan. Sambut firman Kristus dengan hati yang lemah lembut dan rendah hati. Amin saudara. Yang ketiga, sambut firman. Setiap kali kita mendengar firman, ya kita jangan keraskan hati. Kekerasan hati adalah tanda dari kesombongan. Ketika kita nggak terima firman, itu ada kesombongan di dalam hati kita. Mungkin nggak kelihatan, mungkin kita nggak kelihatan sombong di mata orang, tetapi ketika kita menolak firman, kita seperti merasa bahwa kita nggak butuh dia. Kalau kita nggak butuh dia berarti kita merasa kita lebih mampu dengan diri sendiri. Itulah yang membuat kita disebut sombong ketika kita fokus, kita berkata kita bisa tanpa Tuhan. 2 Timotius 3:16, kita baca bersama-sama ayat ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan punya cara yang terbaik, dia bermanfaat untuk kita. Jadi 3 hal ini menjadi satu perenungan kita. Oh ya Tuhan, pertama aku mau selalu datang. Yang kedua yaitu mengajar kita untuk buang semua yang lama.
Dan yang ketiga, izinkan firman itu kita terima dengan lembut. Amin. Kita terima setiap saat ya saudara. Dan bersama firman Kristus selalu ada harapan. Kalau mereka nggak dengar apa yang Yesus katakan, pergilah dan tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Mereka bilang, apa-apaan ini? Mereka nggak pernah menemukan yang namanya kesembuhan. Tapi mereka pergi, sekalipun ada yang lupa, cuma satu yang kembali, tetapi mereka mengalami harapan dari Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita berdoa, makna bersyukur yang pertama, Tuhan selalu punya rancangan yang terbaik. Amin. Amin saudara, Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu yang pertama, ada selalu rancangan Tuhan yang terbaik. Mungkin sudah berkata, ini klise, ini saya sudah dengar. Ya itulah yang membuat kita nggak ngalamin, karena kita selalu mengukur firman dengan pikiran kita. Tapi mari kita terima firman Tuhan itu secara penuh. Ya, aku percaya bahwa rancangan Tuhan untuk keluargaku, untuk bisnisku, untuk usahaku adalah yang terbaik. Amin. Apa yang saudara percayai itu yang terjadi. Saudara mau percaya yang bagaimana? Mau percaya ya mungkin seperti kata orang bahwa tahun depan akan lebih buruk, banyak musibah, ya begini-begini. Terjadi. Memang terjadi, tetapi bedanya ketika Anda punya pengharapan dalam Kristus, mungkin hal itu terjadi. Tetapi Anda tetap kuat dan selalu diberikan pertolongan oleh Tuhan. Karena kalau dia berjanji, dia tidak pernah salah. Amin. Yang kedua, harapan itu nyata, bukan sugesti. Ya saudara sedang tidak mendengarkan motivator, motivasi atau semacam sugesti-sugesti, afirmasi, tidak. Tetapi yang saudara dengar adalah firman Tuhan. Firman Kristus. Amin saudara, bukan saya. Saya bisa salah bicara, tetapi ketika Anda mempercayai setiap perkataan firman dari Tuhan yang dari firman Allah ini, dikatakan karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Imani ini saudara. Harapan itu bukan sugesti tetapi nyata. Karena Yesus adalah harapan kita. Dan yang terakhir Yesaya 42 ayat 19, mari baca bersama-sama. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan sanggup membuat sesuatu yang baru. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kau sanggup membuat sesuatu yang baru dalam kehidupan kami. Thank you Jesus. Haleluya.